waktu end kontrak, tapi Tuhan juga yang menemani saudara waktu saudara dipromosi Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi semua aspek kehidupan kita ini murni dari Tuhan. Jadi saudaraku, jangan mencoba menyenangkan semua orang, Anda akan kecewa. Jangan menjilat agar saudara disukai. Tidak. Anda diberkati bukan karena mereka, tapi karena Tuhan. Amen. Semakin Anda berusaha menyenangkan semua orang, Anda akan menjadi seperti badut, melelahkan. Jadi diri sendiri saja, sebab saudara diurapi untuk menjadi dirimu. Amen. Selama engkau benar di jalan Tuhan, engkau tidak disukai, itu urusan dia, bukan urusan saudara. Engkau ditinggalkan, bukan urusan saudara, itu urusan dia. Dan saya mau bilang, dia yang rugi, bukan saudara. Lihat kiri kanan, bilang begini, yang berkhianat itu yang rugi. Amin. Karena semua sumber kita Tuhan. Yes. Katakan amin. Amin. Saya selalu ingatkan saudara yang punya pacar, angkat tangan. 1, 2. Yang jomblo, tenang, Inong akan mendukung saudara. Saudaraku, pacarmu selama dari Tuhan, jaga baik-baik. Tapi kalau tidak dari Tuhan, tidak perlu jaga baik-baik. Dia akan hilang sendirinya. Kita belajar dari Gideon, intinya begini: makin banyak mengandalkan manusia, makin sedikit pengurapan Tuhan. Makin kuat mengandalkan Tuhan, makin besar penyertaannya. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Berserah penuh pada Tuhan. Katakan amin. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang punya masalah. Selama saudara manusia, percayalah, orang yang di kiri kananmu punya masalah. Cuma mereka ada yang cerita, ada yang tidak. Yang menyelesaikan masalahmu adalah Tuhan. Yes. Kalau orang di kiri menolong, percayalah Tuhan yang menggerakkannya untuk menolong. Jadi selalu cintai Tuhan, katakan amin. Selalu layani Tuhan, katakan amin. Saudaraku, khotbah saya bulan lalu, saya ingin mengingatkan saudara, cintai Tuhan dengan tulus. Waktu sedang mikul salib, tetap bersyukur. Waktu sedang menikmati berkat, tetap memuji Tuhan. Di segala aspek, tetap cintai Tuhan. Salib dan mujizat harus berjalan seimbang. Jangan cintai mujizat lalu engkau tinggalkan salib. Sesungguhnya engkau tidak cinta Tuhan. Engkau sedang mencintai apa yang Tuhan sedang ingin lakukan. So, Tuhan tidak lakukan apapun, tetap cintai Tuhan. Lihat kiri kanan, bilang begini, kamu tulus banget ya cinta Tuhan. Tulus banget cinta Tuhan. Saudaraku, semua berkat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Percayalah, semua dari Tuhan. Saya pernah jadi penjilat. Bagaimana supaya jemaat menyukai saya? Capeknya minta ampun. Memang yang pergi akan pergi, sekalipun kita coba menyenangkan hatinya. Tapi yang mencintai gereja ini tidak akan pergi. Dan kiri kanan lagi, jangan tinggalin Inong. Jangan tinggalin Amon. Okay? Yang pergi biarlah pergi. Alkitab berkata, jalan orang benar semakin cemerlang dan semakin cerah. Kata semakin berarti begini, bertambah besar. Jadi yang kemarin mujizat yang kau alami belum seberapa dibanding yang Tuhan sedang siapkan di depan. Yang di depan selalu yang besar dan semakin yang baik. Katakan amin. Kalau ada yang pergi meninggalkanmu, bersyukurlah, karena yang lebih baik dan yang lebih cerah sedang Tuhan kirimkan. Ada teman meninggalkanmu, jangan sedih. Teman yang cerah dan makin besar akan menemanimu, katakan amin. Ada pacar yang menyelingkuhimu, gak usah nangis. Hapus air matamu. Sebagai jemaatnya Inong dan Amon, kuatlah, tegarlah. Sebab yang terbaik Tuhan akan kirim. Katakan amin. Yang pernah dikhianati gak usah angkat tangan. Malu nanti sama ini dan Amon.
selalu percayai bahwa yang pergi bukan yang terbaik. Saya percaya. Yes. Teman, partner bisnis, uang, apapun yang pergi, saya yakin yang semakin besar, prestasi terbesar dan semakin cemerlang masih di depan, dan itu akan jadi milik kita. Katakan amin. Amen. Lihat kiri kanan, bilang begini, kamu teman terbaikku. Kamu teman terbaikku. Oke? Amen. Kita belajar dari Gideon, saudara. Diandalkan Tuhan di segala aspek. Saya yakin dia punya rasa takut. Tuhan, dengan 300 orang, bagaimana mungkin saya mengalahkan ratusan ribu orang Midian? Tapi bersama dengan Tuhan, ini poinnya, Anda dan Tuhan cukup mayoritas untuk menaklukkan musuh di depan. Amen. Saudara tahu, Goliat dikalahkan sama anak muda yang masih umur 17 tahun. 1 Samuel berkata bahwa wajahnya kemerah-merahan kayak saudara, imut kayak saudara. Kalau saya bilang kayak saya, saudara muntah. Saudaraku Daud kemerah-merahan kayak saya yang muntah keluar. Dan saudaraku Daud, Alkitab menulis, dia pergi menemui Goliat. Ya. Dia pergi menemui Goliat. Saul bilang gini, Ud, bagaimana mungkin kamu kalahkan Goliat? Goliat selalu berperang dan dia menang. Dia punya perlengkapan senjata yang besar, besi dari kepala sampai kepada kaki, dan tingginya sangat seperti raksasa. Dia selalu menang kalau berperang. Bagaimana mungkin kamu Daud mengalahkan Goliat? Saudara tahu 1 Samuel 17 berkata begini, Daud bilang ini, Raja, saya terbiasa mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Kalau singa datang, beruang datang, saya bunuh singa dan beruang. Jadi saya akan buat sama Goliat seperti singa dan beruang. Saya akan bunuh. Dan saudara tahu, Daud bilang ini, demi nama Tuhan Goliat, aku akan bunuh engkau. Goliat bilang gini, Ud, anjingkah aku? Itu dialognya. Anjingkah aku? Sehingga engkau datang membawa ketapel atau umban. Daud bilang gini, aku datang demi nama Tuhan dan menyerahkan nyawa. Singkat cerita, Goliat tumbang, lalu kepalanya dipenggal. Saudara tahu, orang yang kecil, orang yang sederhana, cuma ngangon domba, bisa mengalahkan raksasa besar, karena dia punya Tuhan yang besar. Amen. Waktu bangsa Israel bilang gini, Goliat adalah raja perang, Goliat adalah raksasa besar. Dia dan semua bangsa Israel, saudaraku, Saul dan bangsa Israel bilang gini, Goliat itu raksasa pemenang. Tapi Daud bilang gini, tidak, dia enggak raksasa, dia bukan pemenang, tapi dia orang Filistin yang tidak bersunat, maka dia akan mati di tangan kita demi nama Tuhan. Amen. Waktu bangsa Israel memberi stigma bahwa Goliat panglima besar, Daud bilang gini, dia tidak ada apa-apanya. Jadi saudaraku, kita belajar sedikit kepada Daud untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Jangan beri stigma bahwa musuh besar. Sebut namanya bahwa dia orang kecil di hadapan Tuhan. Waktu bangsa Israel bilang ini dia raksasa, Daud bilang tidak, dia orang Filistin yang tidak bersunat. Dari mulutnya tidak keluar ucapan bahwa musuhnya lebih besar dari Tuhan. Yes. Untuk mengalahkan musuhmu, jangan beri perhatian di mulut, di pikiran, dan hati. Untuk membuang rasa lukamu, jangan selalu ingat, jangan beri ruang di sana. Katakan, Tuhanmu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Aku sakit Tuhan, tapi Engkau penyembuhku. Aku sedang bangkrut Tuhan, tapi Engkaulah sumber kekayaanku. Aku sedang kontrak Tuhan, tapi pekerjaan lain Tuhan akan bukakan. Waktu bangsa Israel berkata, tidak mungkin Engkau mampu, tapi Daud bilang gini, aku mampu bersama Tuhan. Dan raksasa besar tumbang. Ending dari perjalanan Daud, dia menjadi raja. Katakan amin. Amin. Semakin besar masalahmu, semakin besar promosi dari Tuhan. Amen. Semakin besar Goliat yang kau kalahkan, maka posisimu di hadapan Tuhan adalah kursi raja. Amin. Berkat yang besar, promosi yang besar, gaji yang besar, pasangan hidup yang besar. Besar hatinya. Saya percaya saudaraku, jangan pernah mengatakan musuhmu lebih besar,
sakit lebih besar, karena Tuhan yang sesungguhnya lebih besar. Amin. Katakan amin. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, Inong, Among, gak mungkin saya jadi orang yang besar, gak mungkin saya jadi orang yang sukses. Saya lahir dari keluarga yang miskin, saya lahir dari keluarga yang tidak romantis. Dengar baik-baik, catat ini dalam hidupmu dan iman. Saya dan saudara mungkin tidak lahir dari keluarga kaya, tapi suatu hari nanti saya percaya Anda akan melahirkan keluarga yang kaya. Amin. Saya tidak lahir dari keluarga yang romantis. Papa saya tukang mabuk, udah mabuk miskin, sudah miskin tukang pukul. Kalau dia pulang malam, tengah malam, dia selalu pukulin mama saya pakai sapu. Keluarga yang hancur. Tapi saya mau bilang gini, walaupun saya tidak lahir dari keluarga romantis, saya percaya saya akan melahirkan keluarga yang romantis. Amin. Walaupun saudara tidak dilahirkan dari keluarga yang berkelimpahan, saya percaya suatu hari nanti engkau akan mengeluarkan atau melahirkan keluarga yang berkelimpahan. Amin. Selama bersama Tuhan, semua menjadi mungkin. Amin. Katakan amin. Amin. Lihat kiri kanan, bilang begini, engkau mampu bersama Tuhan. Engkau mampu bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Selalu percaya Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Amin. Saya percaya begini, kalau pintu yang satu tertutup, Tuhan buka pintu lain. Amin. Kalaupun semua pintu tertutup pun akan jadi mujizat Tuhan lakukan buat saya. Amin. Dan saudara. Amin. Saudaraku, sebenarnya mengandalkan Tuhan itu sangat indah. Yes. Memang terkadang sulit, tapi sangat indah. Mungkin saudara merasa tertinggal. Temanku sudah menikah, anaknya 2, sedangkan umurku sudah 30. Mungkin kau merasa tertinggal. Among, temanku sudah manajer, gajinya sudah 200.000 sekian, tapi saya belum. Mungkin kau merasa tertinggal. Among, temanku udah beli rumah di kampung, tapi saya belum. Saya masih nyicil, bahkan punya utang. Anda merasa tertinggal. Ingat satu cerita begini tentang anjing dan gajah. Saya tidak tahu pernah cerita di tempat ini atau belum. Oh belum. Si anjing, saudaraku, sedang hamil. Anjing itu hamil 62 hari lalu melahirkan. Dan anaknya bisa 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Jadi per 2 bulan anjing melahirkan. Sedangkan si gajah yang besar, dia hamil sampai 22 bulan. Dan yang dikeluarkan cuma 1. Jadi si anjing, saudaraku, merasa bangga. Woi gajah, kamu hamil terus, sedangkan saya sudah melahirkan. Anakmu belum ada, anak saya sudah banyak. Karena per 2 bulan dia melahirkan. Si anjing sombong bilang ini, woi gajah, ikut aku dong, anakku banyak. Si gajah bilang ini, woi anjing, dengar. Oh salah ya, woi anjing. Saya perlu mau dia, oh anjing, dengar. Gak apa-apa kamu punya banyak anak, saya belum melahirkan. Tapi suatu hari nanti kalau saya melahirkan, kakinya saja akan menggetarkan tanah. Dan waktu dia keluar ke dunia ini, dia akan menjadi besar dan menggoncang dunia karena anak gajah. Jadi kalau engkau merasa tertinggal, ingatlah ilustrasi ini. Mungkin kita tidak seperti anjing yang melahirkan setiap 2 bulan. Mungkin kita seperti gajah yang sekali mengalami mujizat langsung besar. Amin. Sekali mengalami mujizat langsung sembuh. Amin. Karena kita adalah keturunan Tuhan yang besar. Amin. Jangan merasa tertinggal. Mungkin hari ini kita tidak punya rumah, tapi suatu hari nanti Tuhan kasih rumah yang besar. Amin. Kesembuhan yang besar. Amin. Anak-anak yang cantik dan ganteng dan pintar yang dari Tuhan. So, jangan merasa tertinggal. Pastor, teman saya itu udah 3 kali putus setiap tahun. Ini dia tahun ke-7, jadi sudah 21 kali dia putus. Saya belum pernah, jangankan putus, dilirik pun belum. Jangan merasa tertinggal, karena yang pacaran belum tentu lebih bahagia dibanding mereka yang sendiri.
Kalau engkau sendiri bahagia, kenapa harus pacaran? Tapi kalau engkau bahagia menikah, ya menikahlah. Oh iya dong, sendiri nggak dosa kok. Betul kan? Jomblo nggak aib, kata Gilbert lumayan dong. Tujuan kita menikah dan pacaran apa? Untuk bahagia kan? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau sendiri bisa bahagia, kenapa harus habis uang membeli bakso buat dia? Di sini nggak ada ya, di sini yang ditraktir semua ya. Saya pesankan pada saudara yang masih pacaran, kalau engkau traktir dia, tulis. Nanti kalau putus tagih. Oke? Saya tonton satu video tadi malam, dia bilang gitu. Kalau berpisah adalah jalan terbaik, maka jalan itu saya akan tutup. Di sini nggak ada ya. Kalau udah pisah-pisah aja, jangan tutup jalannya. Amin. Ini ada satu cerita suami istri, no. Suami istri berantem, marga Manado. Udah nggak kuat si istri ini. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Tiap hari kau mau omelin aku, kamu cerewetin aku. Laki-laki bilang, ya pulang aja. Si istri pulang, saya pulang. Pulang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Si suami kesepian, gak ada yang masak. Ditelepon istrinya. Ma, pulanglah. Rindu kali aku. Istrinya yang baru Batak, cerewetnya minta ampun. Bilangin, enak kali munculmu bilang pulang. Ada di situ gelas, ada mah. Lemparkan gelas itu. Kayak gitulah hatiku. Terpecah-pecah. Kau suruh pulang. Suaminya bilang gini, Ma, gelas yang kulempar kan gelas plastik. Istrinya bilang, ya udah jemput aku pulang. Jadi saudaraku, selalu indah pada waktunya. Itu yang saya khotbahkan 2 bulan lalu. Jadi kalau kau belum menikah, percayalah waktu Tuhan waktu yang terbaik. Betul ya? Kalau kau belum punya baby, belum punya keturunan, waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Kalau kau belum punya uang 2M, 3M di rekening tabungan, jangan iri dengan orang. Karena belum kapasitas kita menerima 2-3M, selalu waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Kalau kau punya uang 100.000 ringgit, ajalah kain makan. Ya omong ya. Andalkan Tuhan. Manusia terbatas menolong kita. Bukan karena mereka jahat, tapi mereka pun butuh sesuatu, sehingga mereka terbatas. Jadi andalkan Tuhan, supaya kita tidak gampang kecewa pada orang, pada gereja, termasuk pada Bapak dan Ibu Gembala. Andalkan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit Bapak Ibu Gembala. Temanmu kesetanan, telepon amung inung. Janganlah semua amung inung. Kasihan nanti sakit demam flu. Anda punya kuasa yang sama, amin. Kalau teman dikilang di hostel lagi kesurupan, sebut nama Yesus. Gak usah telepon inung dan amung. Dulu saudaraku, saya punya pengajaran yang salah, diajari salah. Jadi kalau orang kesurupan, saya harus tanya nama setannya siapa. Dulu, kau siapa? Togar, contoh ya. Maaf, si A gitu. Si A, kalau nama Yesus A keluar. Keluar. Siapa lagi? B, namanya Legion, banyak jumlahnya. Bayangkan kalau 100 setan dalam temanku, tanya-tanya semua namanya. Emang saya ketua OSIS wali kelas dari setan? Kan enggak. Sebut nama Yesus, mau 100, mau 1000, kuasa Tuhan lebih besar. Jadi kalau ada temanmu yang linglung, yang aneh-aneh, sebut nama Yesus. Amin. Lihat kiri kanan bilang ini, jangan dikit-dikit amung ini. Anda dan kami punya kuasa yang sama selama kita mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan merasa tertinggal ya Nan. Ya Pak, Ibu. Apa yang kau punya sekarang itu yang terbaik. Sering sekali posisimu hari ini dirindukan orang lain. Bahkan apa yang sering kita keluhkan diingini orang lain. Jangan merasa tertinggal.
Bahagialah dengan apa yang kau punya. Saya selalu percaya begini, Tuhan, kalaupun saya hari ini ngontrak dan rindu punya rumah yang besar, saya tidak akan racuni hari-hariku karena belum punya rumah yang besar. Karena di tempat kontrakan pun saya bisa bahagia karena ngandalin Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan. Yang suami istri angkat tangan. Suami istri. Oke. Salam suaminya, salam istrinya, bilangin, kamu bahagia gak sih Pak sama aku? Dapat ingatin. Dan saya percaya kita orang yang bahagia. Amin. Kalian yang belum menikah, dengar baik-baik. Saya tidak tahu lagi kapan kesini, mungkin 2045 diundang Ino. Cintai mereka karena Tuhan. Yes. Supaya kelak pasanganmu bangkrut, engkau tetap cinta. Cintai pasanganmu bukan karena wajahnya, supaya kelak kalau tua dan keriput, engkau tetap mencintainya karena Tuhan yang kau cintai. Amin. Jangan pernah mencintai orang karena mapan. Suatu hari mapannya hilang, engkau akan tinggalkan. Cintai dia dengan Tuhan. Yes. Katakan amin. Amen. Jangan cintai orang dari wajah, dari tampan. Memang pria-pria tampan seperti kami ini layak dicintai. Tapi jangan cintai kami karena wajah. Cintai kami karena Tuhan. Agar wajah kami yang tampan ini, waktu lekang, Anda tidak meninggalkan kami. Kalau ada laki-laki pria di sini, layani Tuhan. Ingat prinsip ini. Laki-laki tampan kalah sama laki-laki mapan. Tapi laki-laki tampan dan laki-laki mapan sama kalah sama laki-laki yang melayani Tuhan. Gak usah tepuk tangan, itu memuji diri saya. Karena saya tidak tampan dan mapan, untung punya Tuhan. Suatu hari nanti istriku bawa ke sini, cantiknya minta ampun. Agnes Monica, lewat. Luna Maya, lewat. Semua lewat. Istriku, tidak apa-apa kalau live Facebook, dia suka ini. Sekarang timbangannya 98 kilo. Tapi waktu dulu 58, dia tidak cantik. Ternyata pas dia besar, baru cantik, baru imut, baru ayu. Kalau lagi ribut, pipinya kecubit. Dan kalau tidak ada kasur, enak banget tidur. Empuk. Mungkin ini hal lucu, tapi saya angkat satu kasus. Teman saya artis, diwawancarai di RCTI, di semua TV Indonesia. Anaknya sudah 4. Dia bilang gini, saya berpisah karena ini jalan yang terbaik. Istriku sudah besar, timbangannya 102 kilo. Jadi sudah tidak cocok dan sudah tidak cantik. Dia ngomong, padahal dia anak Tuhan. Saya cuma mau bilang gini, kalau engkau cintai orang karena fisik, enggak lama. Cintai dia karena Tuhan. Yes. Kenapa istri saya gendut? Sederhana, karena mulutnya dipakai untuk makan, bukan untuk ngomongin orang. Bersyukurlah Anda yang gendut. Kalau Anda yang gendut punya laki-laki yang kurus, bersyukurlah, jangan tinggalin. Mereka laki-laki yang kurus seperti saya dan Amo, itu karena kami suka lari pagi, bukan lari dari kenyataan. Amin, Amo. Padahal kita gak kurus. Dalam segala hal, Bapak Ibu andalkan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Agar kita tidak gampang kecewa pada perbuatan orang, tidak kecewa pada keadaan, karena yang kita lihat adalah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jangan jadi penjilat untuk ngambil hati orang. Jangan, karena berkatmu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Anda akan capek jaga hati semua orang, sampai hatimu tidak terjaga. Hatimu akan terluka karena jaga hati orang. Please, jaga hatimu. Hiduplah sehat, hiduplah bahagia. Toh orang yang akan pergi. Toh yang berkhianat akan berkhianat. Percayalah, saya gembala tahu betul apa yang saya sampaikan. Tahu betul.
Amin. Lihat kiri kanan bilang, tapi jangan tinggalin saya dulu. Ya. Kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Yang sudah melayani angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Oke. Saudara tahu Daud mengalahkan Goliat dengan umban, dengan ketapel dan 5 batu yang licin. Saudaraku, musuhnya tumbang kalah. Umban atau batu bicara tentang talenta yang dipakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Saudara dan saya punya talenta, katakan amin. 1 Korintus menuliskan, taburlah benih yang ada padamu. Semua kita punya benih. Musik, suara, uang, hati, waktu, ide. Kita punya benih yang kita akan tabur. Ayat selanjutnya menuliskan begini, waktu petani itu menabur benih, besok harinya benihnya bertumbuh dan berbuah. Bahkan petaninya tidak tahu kenapa bisa bertumbuh dan berbuah, karena unsur bertumbuh dan berbuah adalah unsur Tuhan. Tapi unsur menabur benih adalah unsur saudara dan saya. Mari berikan talentamu menjadi benih untuk ladang Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat yang dahsyat, pertumbuhan yang dahsyat, buah yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa. Layani Tuhan. Tidak ada konsep pengangguran dalam kerajaan Allah, karena kita semua punya benih dan talenta yang akan mengalahkan Goliat raksasa itu. Katakan amin. Jadi pulang dari tempat ini, Tuhan, saya mau melayani. Saya memang gak bisa nyanyi Tuhan, tapi saya bisa dancer. Saya tidak sepintar Agnes Monica, tapi minimal setengahnya saya bisa. Cinta ini kadangkala gak apa-apa. Belajar dari yang ada, kasih ke Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa nyanyi, tidak bisa nari, tapi saya punya uang jadi donatur pelayanan Tuhan. Lakukan. Tuhan, saya tidak punya uang, tapi saya punya waktu. Lakukan. Taburlah, maka engkau akan menuai. Katakan amin. Tos kiri kanan bilang gini, yuk melayani. Ayo melayani. Ingat ya, dalam kerajaan Allah tidak ada prinsip pengangguran. Semua kita punya benih, termasuk ibu rumah tangga. Anda punya benih. Anda yang suka ngomong, menasehati, nasihati orang dengan baik, nasihati orang dengan lembut. Katakan yes. Masa saudara lihat Among main keyboard sekarang dan selamanya? Tahun depan, bulan depan sudah dari jemaat yang main keyboard, yang main drum, main gitar. Saya percaya tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Termasuk keringatmu setetes pun Tuhan tampung di kirbatnya menjadi sorak-sorai dan berkat bagi saudara. Yuk layani Tuhan, ayo andalkan Tuhan. Percayalah tidak ada yang sia-sia. Tadi saya lihat saudaraku live di cerita Facebook Leli. Pas saya lihat, ternyata dia worship leader. Pulang kerja sudah cantik, putih, suara bagus, melayani Tuhan. Percayalah, pasangan hidupmu pasti yang terbaik dari Tuhan. Amin. Oh iya, semua yang melayani di mimbar ini itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mau cari pacar di gereja, nggak usah di karaoke. Amin. Karena yang di gereja pasti yang terbaik dari Tuhan. Kalau sampai di gereja nggak terbaik, apalagi di luar. Yang masih jomblo angkat tangan, biar yang lain bisa tulis nama. Saudaraku, andalkan Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Berhenti andalkan manusia, andalkan kepahitan. Tuhan akan mengubah hal pahit menjadi manis. Itu Tuhan yang kita percaya. Kita berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan belajar lagu ini, semoga saudara sudah